Silakan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anna Allah azza wa jalla Matanya walam yatruk. Atannya di atas. walam yatrukna hamala Bal. bal arsala ilaina rasulan Terus dua ayat. ay ay anna Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadihi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan yatlu alaina ayati rabbina wa yuzakkina wa yu'allimuna alkitaba wal hikmata kama arsala ila man qablana qala Allahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa im min ummatin illa khala fiha ya nadirun wala buda an yursilallahu rusula ila khalqi litakuma alaihimul hujjatu waliya'budullaha bima yuhibbuhu wa yardahu qala Allahu tabaraka wa ta'ala. Ya udah sampai. Saya coba. Belum bisa. Jadi ini pembahasan tentang Allah mengutus Rasul. Walam yatrukna hamala. Dan Allah tidak membiarkan kita disia-siakan atau dibiarkan begitu saja. Bal arsala ilaina rasulan. Tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Itu maksudnya ya. Allah azza wa jalla arsala ilaina ma'syara hadhihi ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Allah mengutus kepada kita wahai kelompok ya umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau bisa juga ma'syara ini khususnya ya. Kalau dalam ilmu nahwu ini disebut ihtisas, mansub ke alal ihtisas, yakni ya khususnya sebagai kelompok umat ini, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ummati, berarti ummati ya, ummati baca ummati Muhammad ini karena jadi badal dari ummati yang sebelumnya. Seorang rasul yang tugasnya apa? Yatlu alaina ayati rabbina, yang membacakan kepada kita ayat-ayat Rabb kita, wa yuzakkina, mensucikan kita, wa yu'allimuna al-kitaba wal hikmah, ya, dan dia mengajarkan kita Alkitab, maksudnya Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah maksudnya sunnah. Ini kan sebagaimana dalam ayat ya, ayatnya ada yang hafal. Ini di surat Al-Baqarah ada ya, surat Al-Jumu'ah ada. Kalau di surat Al-Baqarah itu kama arsalna alaikum rasulan ya apa yatlu
alaikum ayatihi wa yuzaki wa yasku alaihi yasku alaihim kitab yaslu alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah wa yu'allimuhum ma'lam wa yu'allimukum ma'lam takunu ta'lam. Ya, itu kan ada dua ayat yang paling tidak, surat Al-Baqarah sama di surat Al-Jumu'ah. Kalau di kalau di Al-Baqarah ayat 129 itu doa Nabi Ibrahim. Doa Nabi Ibrahim itu kan Rabbana wa basbih rasulah minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakkihim itu diakhirkan. Innaka antal azizul hakim. Nah, lalu doa Nabi Ibrahim ini diijabah ya. Jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah ya agar Allah mengutus seorang rasul. Nah, ini kan Nabi Ibrahim di mana tempatnya ketika itu? Yang membangun atau meninggikan Ka'bah itu siapa? Nabi Ibrahim dan Ismail. Waktu Ismail masih kecil, ya kan? Wa idh yarfa Ibrahimul qawaida wa Ismail. Ya, ketika Nabi Ibrahim meninggikan bangunan Ka'bah itu yang ditemani dengan Ismail ikut bekerja sama membangun Ka'bah, ya. Dalam ketika itu Nabi Ibrahim berdoa agar diutus seorang rasul. Nah, ini kan kemudian diijabah oleh Allah dengan diutus siapa? Nabi Muhammad SAW di Mekah. Walaupun kan bahasanya jauh karena tidak ada seorang rasul di Mekah setelah Nabi Ibrahim itu selain daripada Nabi Muhammad. Kalau yang nabi-nabi setelah Nabi Ibrahim itu kan tidak di Mekah. Ya, Nabi Isa itu kedua keturunannya Nabi Ibrahim, Isa, Yakub, Yusuf, Ayub. Itu di Syam kan pusatnya. Mereka diutusnya di sana. Tidak ada yang diutus di Mekah. Nah, jadi doa Nabi Ibrahim ini dijabah dengan diutusnya Nabi Muhammad. Dan sebagai keturunan Nabi Ibrahim juga, yaitu dari siapa? Dari jalur siapa? Ismail. Ya, dari jalur Nabi Ismail. Nah, tapi ketika dijabah oleh Allah, urutannya dirubah. Kalau Nabi Ibrahim berdoa, yuzakihimnya diakhirkan. Yaslu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakihim. Ya, nah ketika dijabah oleh Allah, yuzakihimnya jadi kedua. Ya, itu di ayat 151-nya. Ya, kemudian di ayat di surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu sama urutannya, yaslu alaihim membacakan ayat-ayat. Kenapa disebut ayat? Ayat itu kan tanda kekuasaan ya, mukjizat. Jadi bacakan itu agar mereka merasakan kemujizatan Quran itu, kehebatannya, sehingga tumbuh keimanan di dalam dirinya dengan dibacakan ayat ya yang bisa menggugah hati mereka. Jadi
sampaikan kemujizatan, kehebatan Quran itu, ya kan? Bacakan agar tumbuh keimanan itu. Ini menjadi tahapan dalam pendidikan Islam. Yang kedua, yuzakihi, mensucikan diri mereka. Ya, jadi tazkiyatun nafsu, bersihkan hati itu dulu. Jangan dulu, makanya kalian kan di awal ini lebih ke tazkiyah dulu. Ya, dengan sentuhan-sentuhan ayat gitu. Belum kepada penguasaan keilmuan yang secara lengkap. Karena memang tahapannya tazkiyah dulu. Kenapa? Karena ini penting. Hati perlu ditazkiyah, dibersihkan dulu ya agar siap nanti menerima ilmu. Kalau masalah ilmu itu kan banyak, tidak akan habisnya ya. Atau belajar nanti di sini berapa lama, nggak akan tamat ilmu Islam itu. Gitu. Ilmu akidah ini banyak sekali. Ya, ilmu fikih apalagi sangat banyak sekali. Nah, untuk bisa ya, siap diri kita itu menerima, menampung ilmu-ilmu Islam yang begitu hebat, ya, itu perlu mempersiapkan hati, mempersiapkan jiwa ya, dengan ditazkiyah. Itu tahapan yang kedua. Setelah tumbuh keimanan, kita merasakan kehebatan ayat-ayat Allah, lalu membersihkan hati, jiwa kita, lalu diisi dengan ilmu apa? Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran dan Sunnah ini menjadi dasar dari semua ilmu sebetulnya. Karena Quran Sunnah ini sumber ilmu pengetahuan. Semuanya akan muncul dari sini, ya kan? Dasarnya, ya dari Quran dan Sunnah diambil kemudian ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu bahasa Arab, ya semua ilmu-ilmu Islam, bahkan termasuk ilmu-ilmu umum ya selain Islam itu dasarnya bisa diambil dari Al-Quran. Ya, Quran berbicara banyak tentang makanya kita mengajarkan ilmu umum, sains gitu ya. Cuma dasari oleh ayat Quran dulu. Karena di situ Allah memberikan isyarat-isyarat ya, memberikan hakikat, fakta-fakta yang ada di alam yang mendorong kita untuk meneliti. Mendorong kita untuk meneliti. Ya, misalnya ketika Allah mengatakan was-sama banaina bi aidi wa inna la musiun. Kami telah membangun langit ini dengan kekuatan dan kami yang meluaskannya. Meluaskannya, diluaskan. Jadi di situ ada proses terus memperluas alam ini. Dan ini kan ketika orang meneliti, membuktikan alam ini terus mengalami perluasan, itu sesuai dengan fakta ini. Jadi ketika orang membaca ayat-ayat Quran berkaitan dengan alam misalnya, itu mendorong orang itu untuk kemudian meneliti fakta kebenarannya, dan Al-Quran itu pasti benar. Ya, jadi makanya ini dasar ilmu. Orang Islam belajar ya nanti mau jadi apapun, mulai dari belajar Quran Sunnah dulu. Setelah tadi ya merasakan kehebatan Al-Quran ya, iman, tumbuh keimanan, memsucikan diri ya, berpondasi ilmunya itu Quran dan Sunnah. Setelah itu silakan mau kemudian mendalami apa. Tapi semakin tinggi ilmu, ya semakin terus merasakan kekuasaan Allah. Ya semakin terus menambah iman. Kenapa? Karena dimulai dengan bimbingan dari Allah, petunjuk dari Allah, Quran dan Sunnah.
Sekarang orang banyak mendalami ilmu tapi semakin jauh dari Allah karena tadi tidak didasari ilmunya, ya kan, oleh bimbingan dari Allah. Karena Allah sudah kasih petunjuk dalam berbagai ilmu pengetahuan. Ya, makanya kalau ingin benar nih, orang sekarang pintar tapi menipu, ya kan, mencari keuntungan pribadi dalam berbagai bidang, ya, dalam berbagai bidang, ya, mau itu sebagai dokter misalnya, ya, mau itu sebagai apapun itu, ketika tidak didasari dengan ayat-ayat, akhirnya tujuannya, orientasinya mengumpulkan keuntungan pribadi, bahkan dengan cara menipu dan sebagainya. Ya, karena ilmunya tidak diikat dengan keimanan kepada Allah, tidak diikat dengan rasa takut kepada Allah. Ya, itu berarti salah belajar. Nah, inilah yang disebut ilmu sekuler, lepas dari agama, gitu, belajar ilmu itu. Ya, lepas dari agama. Makanya harus paham dulu konsep Islam. Ketika orang belajar kedokteran, baca dulu ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah kedokteran, hadis-hadis, supaya tahu konsep Islam itu bagaimana. Tentang tubuh manusia kan banyak dijelaskan dalam ayat, sehingga tahu nih tujuannya apa, fungsinya apa dan sebagainya, sehingga orang melakukan pekerjaannya itu atas dasar ibadah kepada Allah karena dia sudah paham petunjuknya. Ya, ketika orang misalnya mendalami tentang pertanian, banyak ayat-ayat berkaitan dengan pertanian, tentang tumbuh-tumbuhan. Di situ disadarkan bahwa yang menumbuhkan itu Allah, itu sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga para petani itu dia menyadari ini yang menumbuhkan Allah. Jadi semua kalau berangkat dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, ya apapun nanti profesinya akan berlandaskan kepada Quran dan Sunnah karena dikaji lebih awal sebelum dengan penelitian manusia, dengan mengembangkan teori dan sebagainya yang hasil dari pemikiran manusia, tapi dibimbing oleh petunjuk Allah dulu. Dan hasilnya akan lebih istimewa. Ya, ibaratnya Quran Sunnah ini komando, ya, ilmu-ilmu manusia yang dihasilkan oleh manusia, baik berkaitan dengan alam atau dengan manusia, itu sebagai prajurit yang mengikuti komando itu, sehingga nanti ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, kemampuan manusia dalam mengurus kehidupan dunia ini semuanya jadi terarah untuk menghasilkan kemaslahatan. Makanya nanti tidak ada yang bertentangan dengan syariat, akan tunduk kepada syariat. Sekarang kan orang karena tidak berdasarkan kepada syariat membuat hal-hal yang banyak bertentangan dengan syariat. Dalam sebuah bidang, dalam kedokteran, membuat obat-obat yang berasal dari yang haram, babi, itu karena tidak dilandasi ilmunya. Jadi ketundukan kepada syariat, ya, dipijak kepada Quran Sunnah. Padahal Allah sudah menyediakan di alam ini obat-obat yang lebih sehat, yang halal dan thayyibah. Kenapa itu yang diambil? Malah membuat hal yang haram. Dalam pertanian membuat pupuk-pupuk kimia yang malah sebetulnya merusak dalam jangka panjang. Kerusakan alam. Kenapa? Karena ilmu pertaniannya tidak didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kekacauan terjadi ketika ilmu-ilmu yang dikembangkan tidak didasarkan
kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah itulah maka ini menjadi fondasi. Orang kan nanti mau mendalami apa, mau jurusan apa, Quran Sunnah dulu fondasinya. Yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ya, nah baru setelah itu kan dalam ayat tadi wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Dari Quran Sunnah itu Allah akan mengajarkan kalian apa yang kalian tidak ketahui. Ya, peradaban yang dilandaskan ya, yang pijakannya Quran Sunnah akan lebih maju. Kalau mengikuti petunjuk Allah akan lebih maju. Ya. Sekarang kan kecanggihan teknologi banyaknya dikuasai oleh orang-orang kafir, saya muslim. Dengan kondisi yang seperti sekarang. Ya, di sisi lain ada kemajuan tapi kemundurannya lebih parah. Teknologi itu jadi banyak alat kemaksiatan gitu. Malah dari segi peradaban, akhlak, adab manusianya turun drastis. Ya, kembali ke zaman jahiliyah seperti peradaban binatang. Ya, nggak ada akhlak. Padahal peradaban itu ada tahapannya, ya ada tingkatan. Ya, peradaban dari segi materi itu paling bawah. Jadi ada disebut dengan piramid peradaban. Jadi ada 3 tingkatan ya. Paling tinggi itu masalah akidah, masalah beribadah. Ya, orang itu mau menyembah siapa? Itu peradaban paling tinggi. Ketika orang benar menyembah Tuhan ya, yang sebenarnya itu Allah SWT, itu yang paling tinggi peradaban keimanan itu. Di tengahnya ada hubungan dengan sesama manusia. Kalau yang paling tinggi hubungan dengan Allah. Di tengah hubungan sesama manusia, akhlak adab kepada sesama manusia ya, kemasalah kemanusiaan. Paling bawah hubungan dengan alam. Bagaimana dari alam itu dimanfaatkan, jadilah teknologi, kemajuan dan sebagainya. Tapi itu tingkat peradaban paling rendah. Nah sekarang peradaban yang dikuasai Barat misalnya itu kan hanya di paling bawah. Kepada sesama manusianya, ya kan, sangat buruk masalah kemanusiaan. Walaupun yang digembar-gemborkan kemanusiaan, ya kan, tapi banyak yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan. Banyak penjajahan misalnya ya. Ya, apalagi soal hubungan dengan Allah. Dan jadi itu. Begitu juga di ayat surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu sama ya, mirip ayatnya. Jadi ini tugas Rasul. Tugas Rasul itu 3 tadi ya. Yaslu alaihim ayatihi wa yuzakihi wa yu'alimul kitaba wal hikmah. Ini harus diteruskan sehingga ini menjadi prinsip pendidikan dalam Islam itu begitu. Ya, nah, sebagaimana Allah mengutus Rasul sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah setiap umat kecuali ada yang memberi peringatan. Jadi setiap umat diutus Rasul. Ya, oleh karena itu mesti ya Allah mengutus para Rasul kepada makhluk untuk menegakkan hujah. Karena dialah yang menyampaikan risalah dari Allah itu. Karena Allah kan nggak mungkin ngomong langsung ke makhluk, ke manusia, semua manusia ya di dunia ini. Jadi nanti di akhirat ya dihisab itu kan akan diajak bicara semuanya oleh Allah. Kalau di dunia ini Allah mengutus utusan Rasul menyampaikan risalah ya untuk sebagai hujah, sehingga
ketika mereka nanti di akhirat mengelak, ya apa namanya, disampaikan sudah datang yang memberi peringatan waktu di dunia itu. Ya, beribadah kepada Allah dan apa yang Dia cintai, yang Dia ridhoi. Nah, lalu di sini ayat tentang Allah mewahyukan kepadamu Muhammad, ya, sebagaimana kami wahyukan kepadamu dan nabi-nabi setelahnya, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, wal asbat, keturunan, ya. Isa, Ayub, Yunus, Harun, Sulaiman. Nah, ini disebutkan nabi-nabi, ya. Nah, ini 25 nabi itu yang disebut di dalam Al-Quran. 25 nabi. Ya, tapi apakah nabi itu terbatas 25? Tidak, ya. Makanya kan di antara mereka kata minhum man qasasnahum alaik, dia kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada yang tidak kami kisahkan. Minhum malam naqsushum alaik. Jadi tidak hanya 25 nabi itu. Banyak, ya. Memberi kabar gembira, ya, peringatan, ya, dan seterusnya. Nah, sehingga nanti menjadi ketentuan, ya, siapa yang taat kepada Rasul, ya, artinya sama dengan taat kepada Allah, dia akan mendapatkan balasan surga, ya. Sedangkan yang mengingkari, durhaka, mereka akan mendapat balasan neraka. Ya, dan sehingga di surga itu ada 4 golongan itu, ya, nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan sholihin. Ya. Wa man asahu dakhalan nar, siapa yang durhaka dia akan masuk ke dalam neraka. Seperti misalnya Fir'aun, ya, yang mendurhakai Rasul, ya. Maksudnya siapa? Nabi Musa, ya, alaihissalam. Ayat-ayatnya ini mirip, ya, semuanya. Dalam hadis man atani dakhala jannah wa man asani dakhala nar. Jadi kata Rasul, setiap umatku masuk surga kecuali yang enggan, illa man aba. Yang enggan itu, ya, yang mendurhakai, yang tidak mau taat. Asalnya yang kedua, annallah la yardu an yushraka ma'ahu ahadun. Nah, ini poin kedua, ya. Jadi kalau poin pertama tadi tentang Allah menciptakan, ya, Allah memberi rezeki dan mengutus Rasul. Nah, yang kedua ini Allah tidak ridha untuk disekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Ya, begitu pula baik itu malaikat muqarrab yang didekatkan, wala nabiyul mursal, dan nabi yang diutus. Nah, makanya di sini harus berhati-hati nih, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, ya, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ada kemusyrikan. Ya, makanya tidak boleh gulu, tidak boleh berlebih-lebihan dalam memuliakan nabi, ya, atau malaikat, sehingga nanti malah masuk ke wilayah ketuhanan. Karena itu fakta yang terjadi. Ketika ada kesulitan, penderitaan, yang dipanggil bukannya Allah, tapi manggil nabi, ya, itu sudah mendudukan nabi dalam hak ketuhanan. Nah, itulah kemusyrikan. Hati-hati. Itu, ya. Jadi nabi dia tetaplah nabi, seorang hamba, abduhu rasul, hambanya dan rasulnya. Jangan berlebihan. Bahkan kan dalam lagu, ya, dalam syair-syair yang menjadi sholawat itu kita harus lihat
Ya, jangan sampai udah kayak Tuhan gitu diposisikan. Ya kok dialah hajat yang memenuhi kebutuhan ya. Itu harusnya disematkan kepada Allah. Ya, hak-hak ketuhanan yang bisa mengatur sebagainya. Ini ketika ditempatkan, disematkan kepada Nabi, nah itu bisa jadi kemusyrikan. Pokoknya ya sholawat itu lagu-lagu itu dilihat. Ya itu banyak ya, hati-hati. Itu bisa terjatuh kepada kemusyrikan. Begitu. Berapa menit lagi? Ya itu ya dianggap selesai sampai nomor 2 ini ya. Nanti ada penjelasannya, syarahnya. Langsung ke nomor 2 aja. Ada yang ditanyakan di situ? Ini cukup panjang nanti pembahasan tentang masalah tauhid ibadah ya, kemusyrikan ya. Ya. Tadi kan kata Ustaz kita tidak boleh untuk terlalu berlebihan dulu. Nah, pandangan Ustaz pribadi dan menurut para ulama gitu kan sekarang banyak di masyarakat bahwa ketika kita menginginkan sesuatu salawatin dulu gimana itu kan berarti menyandingkan kepada Nabi seperti itu salawatin dulu. Ya iya itu hati-hati ya. Jadi ketika kita melakukan ibadah ya harus tujuan ikhlas karena Allah ya. Bukan untuk kepentingan kita, kebutuhan kita gitu. Jadi orang itu salah niat ya, sholat tahajud ya supaya dapat rumah, supaya dapat uang ya, supaya naik jabatan, supaya dapat rezeki. Jadi ibadah itu jadi untuk tujuan dunia, itu berarti tidak ikhlas. Ya termasuk tadi bersolawat kepada Nabi itu kan dia ibadah. Jangan diharapkan untuk kita dapat dunia, pengen ini pengen itu sholawat aja, udah salah itu niatnya. Ya kalau kau pengen punya rumah sholat duha, jadi sholat duha aja tujuannya untuk dunia, niatnya udah salah. Ya itu bisa ditolak itu ibadah itu. Ibadah itu semuanya harus ikhlas tujuannya karena Allah, berharap balasan dari Allah nanti di akhirat. Adapun untuk kita misalnya ingin meminta kepada Allah nanti berdoa dalam doa, bukan menjadi niat dalam melakukan ibadah. Setelah kita ibadah, setelah itu silahkan berdoa. Makanya iya karena dulu, iya karena ibadah dulu. Setelah selesai ibadah silakan minta kepada Allah, kamu minta apa. Jangan di awal pada saat kita melakukan ibadah tapi niatnya untuk dunia. Kita nggak tergiur dengan akhirat, dengan surga. Semua ibadah kita cuma untuk dapat dunia, itu kan sangat kerdil sekali pikiran seperti itu, ya kan? Termasuk juga wasilah tawasul ya dengan amal soleh itu bukan pada saat melakukan amal soleh, setelah selesai. Makanya kisah 3 orang yang terjebak di gua itu kan amalnya udah dilakukan, lalu mengatakan ya Allah kalau saya melakukan amal soleh dengan ikhlas maka tolonglah kami keluarkan. Akhirnya kan terbuka itu pintu gua. Ya Allah, Assalamualaikum.